Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Khairunisa dari 10 MIA 4. Saya akan menjelaskan tentang peran protista dalam kehidupan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian protista terlebih dahulu. Istilah protista berasal dari bahasa Yunani yaitu protos yang berarti pertama. Protista adalah organisme eukariot pertama atau paling sederhana. Sebagai organisme eukariotik, protista memiliki membran inti sel. Protista memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah merupakan organisme eukariotik atau memiliki membran inti sel. Yang kedua adalah merupakan organisme uniseluler dan multiseluler. Yang ketiga, protista ada yang hidup bebas di laut, air tawar, atau parasit pada makhluk hidup lain. Ciri-ciri protista yang keempat yaitu protista ada yang menyerupai hewan, tumbuhan, dan jamur. Pada tahun 1886, seorang ahli biologi Jerman bernama Ernest Haeckel memperkenalkan kingdom ketiga yaitu kingdom protista untuk menempatkan organisme yang bukan hewan ataupun tumbuhan. Ciri-ciri protista ini menyerupai organisme lain, seperti hewan, tumbuhan, dan jamur. Sebagian protista membuat makanan melalui proses fotosintesis, dan sebagian protista ada yang berperan sebagai plankton. Nah, beberapa penyakit yang menyerang tubuh manusia dan hewan mamalia sebagian disebabkan oleh protozoa parasit. Selain dapat merugikan bagi manusia, protista juga dapat menguntungkan. Saya akan membacakan protista yang menguntungkan, yaitu zooplankton di ekosistem perairan sebagian besar adalah protista berklorofil yang berguna sebagai makanan ikan dan antropoda air. Yang kedua adalah Entamoeba coli di dalam usus besar mamalia ikut berperan dalam proses pembusukan sisa makanan. Yang ketiga adalah Foraminifera mempunyai kerangka luar dari zat kapur dan fosilnya dalam jumlah tertentu dapat membentuk endapan tanah Globigerina yang dapat digunakan sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Protista yang menguntungkan keempat adalah Radiolaria atau mempunyai kerangka dari zat kersik. Radiolaria yang mati akan meninggalkan cangkangnya dan membentuk tanah radiolaria yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Yang kelima adalah Paramecium dapat juga digunakan sebagai organisme indikator terjadinya pencemaran air oleh zat organik. Yang keempat adalah Chlorella selain berperan sebagai produsen di ekosistem perairan juga dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan protein sel tunggal. Yang kedelapan adalah Chlorella atau contohnya alga hijau digunakan untuk suplemen makanan, obat-obatan, dan bahan kosmetik. Yang kesembilan adalah Propyra, contohnya alga merah digunakan sebagai suplemen makanan. Yang ke-10 ada Mycorrhizas perifera, menghasilkan iodin yaitu unsur yang dapat mencegah penyakit gondok. Saya akan menjelaskan protista yang merugikan, yaitu antara lain Entamoeba histolytica, hidup di dalam liang usus manusia, menyebabkan kerusakan jaringan pada usus dan diare. Entamoeba hartmanni, hidup di dalam liang usus manusia, penyebab disentri tetapi efeknya tidak lebih parah dari Entamoeba histolytica. Entamoeba gingivalis, hidup di dalam rongga mulut manusia, ada di sela-sela gigi atau di leher gigi, tenggorokan, dan tonsil. Tidak bersifat patotenik, akan tetapi dapat memperparah terjadinya radang gusi. Selanjutnya ada Trypanosoma gambiense, menyebabkan penyakit tidur pada manusia, atau sleeping sickness, atau trypanosomiasis. Protista ini hidup di dalam darah manusia. Vektor perantaranya adalah lalat CV dari jenis Glossina tachyonides. Selanjutnya ada Trypanosoma evansi, menyebabkan penyakit sura pada ternak sapi,
kuda, dan kerbau banyak berjangkit di daerah tropis termasuk Indonesia. Vektor perantaranya adalah lalat dari genus Tabanus. Selanjutnya ada Leishmania donovani menyebabkan penyakit kala azar pada manusia. Penderita biasanya demam berkepanjangan, hati dan limfanya memperbesar, serta terjadinya ulcers atau luka pada ususnya. Selanjutnya ada Trypanosoma rhodesiense. Sama halnya dengan Trypanosoma gambiense, menyebabkan penyakit tidur pada manusia. Yang membedakan adalah vektor perantaranya, yaitu lalat CV dari jenis Glossina morsitans dan Glossina palpalis. Sekian dulu penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang, salah, atau keliru, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.